tiga potong pizza itu 540 kalori harus dibakar seimbang dengan 66 menit bersepeda atau 159 menit berjalan 84. Jadi ibu sebelum latihan ibu ukur denyut nadi normal ya. Sebelum saya berapa nih, mau senam nih, mau olahraga, mau berenang, peregangan, pemanasan, hitung dulu nadinya ya. Kalau punya perhatian sama olahraga, jangan harap kita bisa hidup panjang Bu. Banget ya. Kemampuan maksimal kerja jantung perlu diketahui terlebih dahulu untuk meningkatkan performa kita. Diukur dengan menghitung denyut jantung nadi per 15 detik, hasil dikali dengan 4. Yuk kita lihat Ibu ya, praktekin. Ini jempol, 3 jarinya Ibu raba. Coba raba pelan-pelan, ada nggak denyut nadinya? Coba. Itu Ibu ada jam yang ada detiknya Bu? Nah kalau ada, ukur 15 detik, misalnya jam 12 sampai ke 3. Nah lalu hitung nadinya, yuk sama-sama kita hitung nadinya berapa kali tuh. Ya bisa ya, coba siapa yang mau mimpin. Nadinya berapa nih, yuk hitung ya, 1, 2, 3. Nah rata-rata udah ya, selesai ya. Rata-rata berapa kali? Bisa berapa kali Bu? 15, 20, ada nggak yang 25? Di atas 25 ada nggak Bu? Normal kita tuh 60 sampai di bawah 100 ya Bu ya. Kalau lalu Ibu kalikan 4 Bu, Ibu udah dapat berapa tadi? Rata-rata ya 20 lah ya. 20 kali 4 80. Jadi Ibu sebelum latihan Ibu ukur denyut nadi normal ya. Sebelum saya berapa nih, mau senam nih, mau olahraga, mau berenang, peregangan, pemanasan, hitung dulu nadinya ya. Kalau ibu-ibu yang senam jantung sehat itu biasanya 10 detik dikalikan 6, sama aja ya. Kita dikalikan 4. Nah, udah ketahuan nih, oh saya 80 biasanya gitu ya. Oke, sekarang kita lihat. Kalau kita lagi senam, lagi treadmill, jangan asal-asalan ya. Ukurlah denyut jantung maksimal kita, yaitu 220 dikurangi usia. Berarti 220 dikurangi 49 berapa? Coba kalkulator. 171. Nah berarti nanti kalau misalnya lagi treadmill atau lagi di tengah-tengah olahraga, hitung lagi nadi kita. Emang agak susah ya kalau cepet banget ya. Tapi ada nggak jam tangan yang suka ngukur atau tensimeter yang ada nadinya? Ada kan tensimeter? Ada tuh tekanan darah atas, bawah sama nadi. Bisa boleh diukur pelan-pelan. Wah saya kok nadinya 180 nih. Berarti harus dikurangi intensitasnya, dikurangi treadmillnya. Ya, kilometer per jamnya dikurangin, atau senamnya jangan lompat-lompat dulu, agak slow down gitu ya, sehingga di bawah 170 ya, jadi jangan terlalu berlebihan ya. Nah itu ya kunci dari olahraga ya Bu. Nah jadi Bu kalau latihan fisik, pertama harus baik, 2 benar, 3 terukur, 4 teratur. Baik tuh gimana? Tadi sesuai kondisi fisik, tidak merugikan, mampu laksana. Tadi ada 7 pertanyaan sebelum olahraga tadi. Saya ada diabetes nih, berarti olahraganya nggak boleh yang high impact misalnya ya. Mampu laksana, nggak punya kolam renang, susah dari kolam renang, ya udah senam aja gitu ya. Nggak punya sepeda, ya udah jogging gitu ya. Lalu benar itu bertahap Bu. Ada pemanasan nih, maksudnya pemanasan ya. Pemanasan 10 menit, ada latihan inti dan pendinginan. Jadi ibu-ibu jangan langsung nyebur, bilang mana anak jangan langsung nyebur ke kolam ya, bahaya, bisa kram, bisa tenggelam nanti kan. Pemanasan dulu, peregangan dari mulai kepala sampai ujung kaki ya, peregangan, pemanasan, lalu pelatihan inti dan pendinginan ya Bu ya. Lalu terukur tadi Bu, sebelum kita olahraga cek dulu nadi kita berapa, lalu jangan sampai maksimal yang tadi ya, 220 dikurangi usia. Lalu teratur kalau bisa. Nah ibu-ibu kalau bisa teratur, jangan setahun sekali Bu, cuma 17-an ya. Ibu-ibu coba yuk kita jadikan olahraga itu sepenting apa sih yang Ibu lakukan di tempat lain. Kalau pegawai kan rapat meeting dengan bos, penting kan, kalau enggak nanti dicoret ya. Nah lakukanlah olahraga seperti kita meeting dengan bos misalnya, seperti kita dapat uang, seperti kita berdagang ya. Kalau Ibu nggak punya perhatian sama olahraga, jangan harap kita bisa hidup panjang Bu ya. Kita harus ikhtiar untuk kita umur panjang, betul nggak? Kalau kita cuma ya Allah panjangkanlah usia saya gitu kan, sering ya.
ya. Tapi kita nggak pernah olahraga, itu namanya menyalahi sunatullah ya. Nah, jadi ibu harus punya waktu yang ideal untuk olahraga seminggu 2 kali atau 3 kali ya. Di waktu disiapkan waktunya. Kemudian, nah ibu-ibu tadi kan udah tahu kan kalori berapa tadi ya Bu ya? 1.500 ya kalori kita ya. Yuk kita hitung ya Bu. Kalau ibu-ibu membiarkan anak-anak kita makan begini nih, ya, atau kita suka makan cemilan anak-anak kita, ada nggak yang begitu? Ada ya, terus terang aja. Kita curi-curi makanannya si Dede ya. Nah, misalnya kita makan ini Bu. Ini kita terkenal ya makanan ini ya. Coba kita lihat Bu. Semuanya tuh 250 kalori Bu, satu batang ini. Padahal kita satu kali makan berapa tadi Bu? 350. Ini 250. Berarti Bu jatahnya cuma 100 lagi. Ya. Lihat deh Bu kandungannya Bu. Ternyata gula itu 27 gram gula. Padahal 1 sendoknya itu 4 gram gula. Jadi kalau 27 gram gula berarti ada 7 sendok gula yang ada di ya. Kemudian banyak nggak? Banyak. Padahal kita dianjurkan makannya 25 gram gula atau karbohidrat Bu kalau bisa. Jangan banyak-banyak satu hari. Berarti ini jatah satu hari ya Bu ya. Lalu kemudian lihat kandungan garamnya Bu. Garamnya apa nih? Tulisannya salt. Salt itu 4,5 gram. Padahal kita sehari makan garam berapa Bu? 5 gram. Ini berarti berapa Bu? 4,5 udah hampir jatah satu hari. Ya. Banyak ya Bu ya. Jadi Bu kalau beli kemasan yang begini nih, Ibu lihat dulu kandungannya ya. Nah, yuk lanjut. Nah, siapa yang suka ke sini? Makanan-makanan fast food. Nah, apalagi anak-anak yang tunjuk-tunjuk ya. Kita sayang sama anak ya. Udah langsung. Nah, Ibu boleh sekali-kali deh, setahun sekali. Jangan sering-sering ya Bu ya. Nih, Ibu lihat deh. Nih Ibu ya, burger ada daging, keju dan lain-lain ya. Itu ternyata 790 kalori Bu. Udah gitu kita pakai kentang goreng. Kentang goreng berapa yuk kita lihat yuk. 870 Bu. Malah lebih banyak daripada burger kentang goreng ya. Lalu kita lihat nih donat 470 kalori. Makanya Ibu kalau makan donat mikir-mikir dulu ya, saya harus balas berapa nih olahraganya ya. Ibu-ibu kita udah nggak zamannya kalau Ibu Lolita dan Jelita jangan makan ini sering-sering. Kalau makan ini jadikan pengganti makan karena kalorinya udah habis ya. Yuk lanjut, sekali-sekali bolehlah cheating day tapi jangan sering-sering. Nah, bagaimana kita gini Bu, kalau kita makan kan kita harus bakar kalorinya biar seimbang ya, nggak numpuk gula atau lemaknya. Baiknya bagaimana? Olahraga atau exercise. Ibu-ibu bayangkan ya, 3 potong pizza, kalau makan pizza kan nggak cocok satu, Mamba ya. 3 potong pizza itu 540 kalori, harus dibakar seimbang dengan 66 menit bersepeda atau 159 menit berjalan. Ini berdasarkan penelitian ya. Jadi Ibu balas dengan berjalan, sepeda, olahraga baru seimbang. Nah, ini nih Bu ya. Nah, ini 139 kalori nih. Isinya udah 139 kalori. Harus seimbang dengan apa Bu? Diseimbangkan dengan 23 menit bersepeda atau 55 menit berjalan. Nah, brownies yang imut-imut ini harus seimbang dengan misalnya berenang 56 menit. Berenang 30 menit aja udah capek ya Bu ya? Pernah nggak berenang 30 menit? Capek ya Bu. Ini 56 menit. Nah, ini nih berjalan 133 menit baru seimbang. Ya Bu ya. Makanya nggak heran kita numpuk perut kita Bu. Lemak kita coba. Diukur Bu berat lingkar lemak kita, lingkar perut kita kalau perempuan itu normalnya di bawah 80 cm. Nah, kalau laki-laki di bawah berapa? 90 ya. Coba deh ibu-ibu ada nggak 85 90 ya, berarti kita gemuk.